Lihatlah air laut di dekatnya. Tommy tidak tahan lagi. Ia meraup air laut untuk melepas dahaga. Tapi Harold di sebelahnya menghentikannya. Karena dengan begitu, semakin banyak minum, semakin haus jadinya. Saat mereka putus asa, Harold tiba-tiba berteriak kegirangan. Lalu keluarkan pulpen dari sakunya. Dia menggambar peta maritim. Kenakan jaket pelampung. Kemudian bandingkan dengan merica. Dia menghitung posisi mereka dengan benar. Tommy dan Jin melihat harapan lagi. Sesuai instruksi Harold, mereka menarik tali sekoci. Potong satu-satunya jaket pelampung. Lemparkan di depan sekoci sebagai jangkar. Sebenarnya, Harold selalu menunggu angin laut berubah. Sampai malam, arah angin telah berubah. Mereka mengumpulkan tali. Beberapa hari lagi berlalu. Mereka mulai berdoa. Berdoa untuk hujan. Di depan alam yang agung. Hidup dan mati mereka bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Alhasil sampai sore hari hujan. Mereka bertiga dengan senang hati meminum perut mereka. Mereka mulai menyimpan air hujan. Hari ketujuh di laut. Masalah air minum teratasi. Tapi mereka belum makan apapun selama 7 hari. Sekarang Jin tidak tahan lapar. Dia mengeluarkan pisau. Ingin menangkap ikan untuk membuat makanan lengkap. Harold di sampingnya segera menyuruhnya berhenti. Jika menabrak penyelamat, kemudian mereka bertiga akan kehilangan nyawa mereka. Tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang juga, keajaiban terjadi. Dia menangkap seekor hiu muda. Setelah makan kenyang, mereka membawa sisa daging ikan. Selipkan kaus kaki untuk persediaan. Harold memberitahu mereka, tempat makan ini cukup untuk mereka. Makan dalam beberapa hari. Setelah makan dan minum, udaranya juga jauh lebih ringan. Kata Tommy, jika mereka bisa terus hidup, dia akan memperkenalkan saudara perempuannya ke Jin. Ketika Tommy sedang menggambarkan saudara perempuannya, kemudian kejadian itu terjadi. Karena Jin baru saja menangkap ikan, darah menetes di sungai. Itu sebabnya saya menggambar hiu di sungai di sini. Puluhan hiu mengelilingi perahu mereka. Begitu mereka melompat, kemudian mereka akan berubah menjadi daging segar. Untunglah, hingga sore hari, hiu masih belum menyerang mereka. Tapi Jin sedang tidur sekarang. Ingin mencuci muka lagi dengan air laut. Tiba-tiba tangannya mengirimkan rasa sakit yang tajam. Tangannya digigit. Campuran daging dan darah. Tommy dengan cepat menembakkan pistol ke dalam air. Harold memeriksa lukanya. Ada 3 tanda gigi di tangan. Sebuah kuku telah dicabut. Untungnya, tangan itu masih dipertahankan. Dia dengan cepat membalut lukanya. Minta Jin untuk membalik dan menekan lukanya. Untuk menghindari pendarahan. Beberapa hari kemudian, 1 kali makan sehari untuk 3 orang. Tidak usah kenyang. Yang penting bisa tahan hidup. Airnya juga hanya diminum setetes demi setetes. Seperti itu. Mereka telah berada di laut selama 15 hari. Setiap hari mencatat waktu. Hari itu Jin menyelundupkan pistol. Membidik Harold yang sedang tidur. Ternyata ada burung camar di sebelahnya. Harold melihatnya dan dengan cepat melompat ke laut. Ingin membawa kembali bangkai burung camar. Namun saat ini, ada sirip hiu di sisi laut. Itu bergegas menuju Harold. Jin ingin menyelamatkan Harold. Tapi pelurunya tersangkut. Keduanya dengan cepat naik ke perahu menuju Harold. Melihat hiu akan menangkap dia. Waktu paling berbahaya. Harold naik perahu tepat waktu. Dan hiu itu berenang ke arah mereka. Tapi itu tidak melakukan apa-apa. Tidak menyerang mereka sama sekali. Sepertinya Tuhan tidak ingin mereka mati. Dan seperti itu. 3 orang berkat burung camar. Tahan selama 20 hari. Setelah bangun tidur, Harold menemukan bahwa tidak ada yang melihat. Dia dengan keras mengkritik mereka.
Jika tidak menjatuhkan jangkar ke arah angin, ini akan menyebabkan arah menjadi salah. Saat ini, Tommy mulai menanyai Harold. Perhitungan kau sebelumnya, itu semua hanya tebakan. Terdapat sebuah perbedaan yang besar. Sudah lebih dari 20 hari sekarang. Apakah kita melewatkannya? Benua yang telah Anda rencanakan. Di bawah paksaan. Harold harus mengatakan yang sebenarnya. Mereka melewatkan 4 hari. Dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Ingin menghibur mereka. Biarkan mereka memiliki lebih banyak harapan dalam hidup. Harold kemudian dengan tulus meminta maaf kepada mereka. Keduanya tidak menyalahkan Harold setelah mendengarkan. Membuatnya sangat emosional. Dia memberitahu 2 orang. Padahal mereka sudah sesat. Tapi hanya mereka terus berjalan ke arah yang benar, maka pasti akan menemukan sebuah benua. Dia menggunakan bintang untuk membelah sepatu kulit. Dia dan Gen. Setiap orang mengarahkan satu sisi. Di depan adalah lautan luas. Sampai hari ke-30, mereka masih belum menemukan benua. Mereka sangat lapar sehingga kulit perut mereka menempel di kulit punggung mereka. Kulit mereka terbakar matahari. Terkorosi oleh air laut lagi. Semangat setiap orang menjadi kabur. Sore harinya hujan turun dengan derasnya. Mereka dengan cepat mengisi perut mereka. Tapi tidak lama untuk bahagia. Kemudian angin bertiup. Ombak laut secara tidak sengaja menghantam perahu mereka. 3 orang mempertaruhkan hidup mereka untuk memegang perahu. Lakukan yang terbaik untuk memanjat. Mereka saling berpelukan dengan erat. Mari kita hadapi bahaya ombak bersama. Keesokan harinya ketika bangun, mereka masih di ambang kematian. Insiden kemarin menguras tenaga mereka. 4 hari lagi telah berlalu. Mereka bertiga akan mati. Mereka bahkan tertawa dan berdiskusi. Jika seseorang meninggal, lalu bagaimana 2 lainnya akan makan satu sama lain? Jin juga mulai melahirkan halusinasi. Dia sepertinya melihat adik Tommy tersenyum padanya. Orang-orang dari masa lalu hingga sekarang masih setangguh Harold tidak tahan lagi. Dia meraup air laut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika mati, ya udah mati. Tidak tahan lebih lama lagi. Kemudian mereka bertiga tertidur. Ketika mereka bangun lagi, kemudian menemukan tambalan hijau di kejauhan. Tubuh kurus mereka tampaknya telah mendapatkan kekuatan. Tidak salah. Tambalan hijau itu adalah sebuah pulau. 3 orang saling berpelukan menangis kegirangan. Mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk berenang ke pulau. Mereka bertahan hidup di laut selama 3 atau 8 hari. 76 hari dan malam. Lebih dari 1600 jam. Mereka akhirnya diselamatkan. Ini adalah kisah nyata dari Perang Dunia Kedua. Mereka mengandalkan kemauan yang kuat dan saling mendukung untuk menciptakan keajaiban hidup. Lihatlah air laut di dekatnya. Tommy tidak tahan lagi. Ia meraup air laut untuk melepas dahaga. Tapi Harold di sebelahnya menghentikannya. Karena dengan begitu, semakin banyak minum, semakin haus jadinya. Saat mereka putus asa, Harold tiba-tiba berteriak kegirangan. Lalu keluarkan pulpen dari sakunya. Dia menggambar peta maritim. Kenakan jaket pelampung. Kemudian bandingkan dengan merica. Dia menghitung posisi mereka dengan benar. Tommy dan Jin melihat harapan lagi. Sesuai instruksi Harold, mereka menarik tali sekoci. Potong satu-satunya jaket pelampung. Lemparkan di depan sekoci sebagai jangkar. Sebenarnya, Harold selalu menunggu angin laut berubah. Sampai malam, arah angin telah berubah. Mereka mengumpulkan tali. Beberapa hari lagi berlalu. Mereka mulai berdoa. Berdoa untuk hujan. Di depan alam yang agung. Hidup dan mati mereka bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Alhasil sampai sore hari hujan. Mereka bertiga dengan senang hati meminum perut mereka.
Mereka mulai menyimpan air hujan. Hari ke-7 di laut. Masalah air minum teratasi. Tapi mereka belum makan apapun selama 7 hari. Sekarang Jin tidak tahan lapar. Dia mengeluarkan pisau. Ingin menangkap ikan untuk membuat makanan lengkap. Harold di sampingnya segera menyuruhnya berhenti. Jika menabrak penyelamat, kemudian mereka bertiga akan kehilangan nyawa mereka. Tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang juga, keajaiban terjadi. Dia menangkap seekor hiu muda. Setelah makan kenyang, mereka membawa sisa daging ikan. Selipkan kaos kaki untuk persediaan. Harold memberitahu mereka, tempat makan ini cukup untuk mereka. Makan dalam beberapa hari. Setelah makan dan minum, udaranya juga jauh lebih ringan. Kata Tommy, jika mereka bisa terus hidup, dia akan memperkenalkan saudara perempuannya ke Jin. Ketika Tommy sedang menggambarkan saudara perempuannya, kemudian kejadian itu terjadi. Karena Jin baru saja menangkap ikan, darah menetes di sungai. Itu sebabnya saya menggambar hiu di sungai di sini. Puluhan hiu mengelilingi perahu mereka. Begitu mereka melompat, kemudian mereka akan berubah menjadi daging segar. Untunglah, hingga sore hari, hiu masih belum menyerang mereka. Tapi Jin sedang tidur sekarang. Ingin mencuci muka lagi dengan air laut. Tiba-tiba tangannya mengirimkan rasa sakit yang tajam. Tangannya digigit. Campuran daging dan darah. Tommy dengan cepat menembakkan pistol ke dalam air. Harold memeriksa lukanya. Ada 3 tanda gigi di tangan. Sebuah kuku telah dicabut. Untungnya, tangan itu masih dipertahankan. Dia dengan cepat membalut lukanya. Minta Jin untuk membalik dan menekan lukanya. Untuk menghindari pendarahan. Beberapa hari kemudian, 1 kali makan sehari untuk 3 orang. Tidak usah kenyang. Yang penting bisa tahan hidup. Airnya juga hanya diminum setetes demi setetes. Seperti itu. Mereka telah berada di laut selama 15 hari. Setiap hari mencatat waktu. Hari itu Jin menyelundupkan pistol. Membidik Harold yang sedang tidur. Ternyata ada burung camar di sebelahnya. Harold melihatnya dan dengan cepat melompat ke laut. Ingin membawa kembali bangkai burung camar. Namun saat ini, ada sirip hiu di sisi laut. Itu bergegas menuju Harold. Jin ingin menyelamatkan Harold. Tapi pelurunya tersangkut. Keduanya dengan cepat naik ke perahu menuju Harold. Melihat hiu akan menangkap dia. Waktu paling berbahaya. Harold naik perahu tepat waktu. Dan hiu itu berenang ke arah mereka. Tapi itu tidak melakukan apa-apa. Tidak menyerang mereka sama sekali. Sepertinya Tuhan tidak ingin mereka mati. Dan seperti itu. 3 orang berkat burung camar. Tahan selama 20 hari. Setelah bangun tidur, Harold menemukan bahwa tidak ada yang melihat. Dia dengan keras mengkritik mereka. Jika tidak menjatuhkan jangkar ke arah angin, ini akan menyebabkan arah menjadi salah. Saat ini, Tommy mulai menanyai Harold. Perhitungan kau sebelumnya. Itu semua hanya tebakan. Terdapat sebuah perbedaan yang besar. Sudah lebih dari 20 hari sekarang. Apakah kita melewatkannya? Benua yang telah Anda rencanakan. Di bawah paksaan. Harold harus mengatakan yang sebenarnya. Mereka melewatkan 4 hari. Dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Ingin menghibur mereka. Biarkan mereka memiliki lebih banyak harapan dalam hidup. Harold kemudian dengan tulus meminta maaf kepada mereka. Keduanya tidak menyalahkan Harold setelah mendengarkan. Membuatnya sangat emosional. Dia memberitahu 2 orang. Padahal mereka sudah sesat. Tapi hanya mereka terus berjalan ke arah yang benar. Maka pasti akan menemukan sebuah benua. Dia menggunakan bintang untuk membelah sepatu kulit. Dia dan Gen. Setiap orang mengarahkan satu sisi. Di depan adalah lautan luas. Sampai hari ke-30.
Mereka masih belum menemukan benua. Mereka sangat lapar sehingga kulit perut mereka menempel di kulit punggung mereka. Kulit mereka terbakar matahari, terkorosi oleh air laut lagi. Semangat setiap orang menjadi kabur. Sore harinya hujan turun dengan derasnya. Mereka dengan cepat mengisi perut mereka. Tapi tidak lama untuk bahagia. Kemudian angin bertiup. Ombak laut secara tidak sengaja menghantam perahu mereka. 3 orang mempertaruhkan hidup mereka untuk memegang perahu. Lakukan yang terbaik untuk memanjat. Mereka saling berpelukan dengan erat. Mari kita hadapi bahaya ombak bersama. Keesokan harinya ketika bangun, mereka masih di ambang kematian. Insiden kemarin menguras tenaga mereka. 4 hari lagi telah berlalu. Mereka bertiga akan mati. Mereka bahkan tertawa dan berdiskusi. Jika seseorang meninggal, lalu bagaimana 2 lainnya akan makan satu sama lain? Jin juga mulai melahirkan halusinasi. Dia sepertinya melihat. Adik Tommy tersenyum padanya. Orang-orang dari masa lalu hingga sekarang. Masih setangguh Harold tidak tahan lagi. Dia meraup air laut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika mati, ya udah mati. Tidak tahan lebih lama lagi. Kemudian mereka bertiga tertidur. Ketika mereka bangun lagi, kemudian menemukan tambalan hijau di kejauhan. Tubuh kurus mereka tampaknya telah mendapatkan kekuatan. Tidak salah. Tambalan hijau itu adalah sebuah pulau. 3 orang saling berpelukan menangis kegirangan. Mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk berenang ke pulau. Mereka bertahan hidup di laut selama 3 atau 8 hari. 76 hari dan malam. Lebih dari 1600 jam. Mereka akhirnya diselamatkan. Ini adalah kisah nyata dari Perang Dunia Kedua. Mereka mengandalkan kemauan yang kuat dan saling mendukung untuk menciptakan keajaiban hidup. Lihatlah air laut di dekatnya. Tommy tidak tahan